kutipan fakta dan cerita. Lalu ada salam nama judul, kemudian agenda ini gambaran poin yang akan Anda bahas. Kita fokus bagian pertama dulu Bapak Ibu. Lalu kita akan pindah bagian kedua ya, dan bagian ketiga. Fokus bagian pertama. Kutipan, teman-teman, ada 3 jenis kutipan. Kutipan yang pertama adalah kutipan yang pasti. Kutipan yang pasti adalah kutipan dari kitab suci yang Anda yakini dan diyakini oleh audiens Anda. Karena sifatnya pasti, maka harus pasti mengutip persis sama dengan kutipan itu. Jadi jangan Anda tambahkan, jangan Anda kurangi. Kutipan yang pasti. Apakah itu dari Quran, dari hadis, ya, dari Bible, dan seterusnya. Ya. Kutipan yang sifatnya pasti. Lalu yang kedua, kutipan yang tidak pasti. Itu dari seorang tokoh. Jadi Anda bisa mengutip kutipan dari seorang tokoh. Alangkah baiknya tokoh itu punya hubungan dengan atau punya kompetensi dengan topik yang akan Anda bahas. Kutipan yang sifatnya tidak pasti tadi. Karena tidak pasti, ya plus minus lah. Anda mungkin tidak persis sama dengan yang diucapkan oleh sang tokoh. Namun plus minus. Lalu yang ketiga, kutipan no-name. No-name itu adalah kutipan yang Anda ingat kutipannya, tapi teman-teman lupa siapa yang mengutip itu. Atau bisa berupa sebuah peribahasa, sebuah ungkapan masuk dalam kutipan no-name. Sertai kalimat orang bijak mengatakan. Ya teman-teman perhatikan dulu ya. Ini adalah struktur dari bagian pertama dalam public speaking for sales, yakni introduction. Ini perhatikan dulu teman-teman urutannya. Ini contoh ya, kutipan dari Profesor Paul Argenti. Dia adalah seorang profesor communication corporate atau corporate communication. Ini strukturnya, openernya, ini topik salam nama dan judul, lalu ini agendanya. Teman-teman, sebagai seorang pembicara, maka Anda harus menuliskan apa yang Anda bicarakan. Lalu teman-teman harus melatih apa yang Anda tuliskan tadi. Jadi tulis, lalu Anda latih. Teman-teman perhatikan dulu ya. Tadi narasinya sudah saya sampaikan, sekarang saya contohkan cara membawakannya. Sebelum mulai presentasi, alangkah baiknya gunakan 2S di awal, yaitu silent dan smile. Silent dan smile. Semua yang saya bicarakan hari ini, itu beberapa videonya yang saya berikan kepada Bapak Ibu nanti, atau kalau teman-teman ingin studi kasus, teman-teman bisa masuk ke Instagram saya. Siapa yang sudah follow Instagram saya, tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Yang belum follow mana? Yang belum follow, tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, teman-teman wajib follow. Nanti dicek. Kalau Anda belum follow, berarti e-learning-nya tidak saya berikan. Jadi teman-teman di Instagram itu ada banyak studi kasus, sehingga teman-teman bisa melihat real studi kasusnya dari penjelasan studi kasus. Sehingga teman-teman dapat gambaran yang lebih kompleks karena ada contoh kasusnya. Ya, apa Instagramnya? @ongkihojanto. @ongkihojanto. Minimal sesudah acara ini ketambahan 20 orang. @ongkihojanto. Nah, saya tulis di sini ya. Ongki Hojanto. Ada banyak studi kasus di sana, teman-teman Anda bisa segera follow karena hampir setiap hari itu ada video-video tentang studi kasus. Perhatikan saya contohkan narasi yang sudah saya buat ini dalam bentuk tampilan visual. Tentu saya akan membawakan. Mulai dengan 2S, itu silent dan smile. Silent dan smile. Perhatikan dulu ya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Paul Argenti, seorang profesor corporate communication, pernah mengatakan bahwa jika Anda dan saya ingin menjadi seorang pemimpin, maka suka tidak suka, mau tidak mau, Anda dan saya harus dapat atau memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Selamat siang, nama saya Ongki Hojanto, dan pada kesempatan siang hari ini saya akan bicara satu topik yang menarik sekali, yakni communication mastery. Sepanjang 1 jam ke depan, ada 3M yang menjadi agenda bahasan saya. Yang pertama kita bicara tentang mengerti kawan bicara Anda. Lalu yang kedua, cakap dalam mengirimkan pesan. Lalu yang ketiga, dapat menerima umpan balik. Ini contoh teman-teman, membuka gunakan kutipan yang sifatnya tidak pasti. Sifatnya tidak pasti. Tidak pasti itu berarti dari seorang tokoh. Anda bisa gunakan kutipan orang bijak. Contoh kutipan orang bijak. Perhatikan dulu ya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, orang bijak mengatakan kesuksesan Anda dimulai dari kemampuan berbicara. Dan saya yakin teman-teman yang hadir pada siang hari ini pasti setuju dengan statement atau pendapat tersebut. Oleh karena itu, pada hari ini, saya akan sampaikan satu topik yang menarik sekali sehubungan dengan meningkatkan kecakapan atau kemampuan dalam komunikasi Anda. Selamat siang,
Nama saya Ongki Hoyanto dan topik saya hari ini adalah Communication Mastery. 1 jam ke depan ada 3M yang menjadi agenda bahasan saya. Mengerti, kawan bicara, mengirimkan pesan, dan menerima umpan balik. Ini contoh structure atau struktur yang telah diformulasikan sehingga teman-teman mudah mengikutinya. Mudah Anda untuk menyonteknya. Karena telah dibuat secara sistematis dan mudah. Anda tinggal pilih saja teman-teman mau gunakan konsep yang mana saat membuka presentasi. Apakah itu kutipan yang pasti, yang tidak pasti, atau non-name. Contoh ya, misalnya contoh yang berikut. Kutipan yang pasti misalnya ya. Oh, ini nggak ada contohnya. Kutipan yang pasti dari kitab suci yang Anda yakini atau diyakini oleh audiens Anda. Nah, pastikan sekali lagi ya, kalau Anda gunakan kutipan yang pasti, maka harus tepat mengutip kata per kata dari kutipan itu. Sekali lagi, bisa dari hadis, bisa dari Quran, bisa dari Bible, dan kitab suci yang Anda yakini dan diyakini oleh mayoritas audiens Anda. Yuk teman-teman, kalau poin yang pertama sudah, saya beri waktu kurang lebih sekitar 5 menit. Nah, tolong selesaikan bagian pertama, yaitu kutipan. Yuk, tolong tulis dulu, lalu Anda bisa chat di kolom chat. Ayo, silakan teman-teman. Bisa chat di kolom chat tentang kutipan. Ayo. Namun teman-teman tulis dulu. Tulis dulu. Ini ada dari Mas Gudi ya. Ya, harus lengkap. Ingat, introduction, opener, topik, dan agenda kan? Openernya. Ya, topiknya. Topik berarti judul ya. Salam, nama, judul. Lalu agendanya. Ya, Rifki ini kan hanya kutipannya saja. Nggak ada judulnya. Nggak ada salamnya. Nggak ada namanya. Nggak ada agendanya. Ya. Ini contohnya, teman-teman. Ya, contohnya. Yuk, teman-teman. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Ayo, silakan bantu di chat dulu. Nah, ini beberapa ya. Bentar, saya cek dulu ya. Martin, it's easier to sell a bed than dentistry than great dentistry. But today, hello, I'm Martin. Topiknya apa? Hello, I'm Martin. Today I want to talk about 1 hour letters, 3 points that titik-titik ya misalnya ya. Jadi kan Martin hanya berhenti di kutipan. Nah, kutipan ini siapa yang sebutkan? The wise man said misalnya ya, orang bijak mengatakan.
Lalu di sini Martin kan sudah ada kutipan. Kutipan itu harus ada sumbernya. Apakah dari seorang tokoh atau orang bijak? Orang bijak berarti Anda tambahkan the wise man say. Lalu yang kedua, akan ada salam. Hello, I'm Martin. Hello, good morning, I'm Martin. Kemudian judulnya, today I want to talk about, misalnya ya, judulnya. Lalu agendanya, 1 jam ke depan saya akan sampaikan 3 agenda. In 1 hours later, we discuss about 3 point 1, 2, 3, misalnya contoh ya. Jadi harus ada agenda. Strukturnya harus lengkap, teman-teman. Strukturnya yang mana ya? Strukturnya yang ini. Lalu teman-teman ingat, pastikan bahwa kalau Anda mengutip, kecuali Anda mengutip dari Quran atau dari hadis, gunakan bahasa Arab, silakan teman-teman translate bahasa Indonesianya. Tapi kalau teman-teman gunakan kutipan misalnya Martin dalam bahasa Inggris, saran saya Anda pilih saja. Semisal kalau audiens Anda nggak terlalu paham bahasa Inggris, maka gunakan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman meyakini bahwa audiens Anda paham bahasa Inggris, nggak usah Anda translate lagi, karena akan 2 kali kerja. Ini untuk kutipan yang tidak pasti. Kalau kutipan yang pasti dari kitab suci, silakan Anda translate dari bahasa Arab misalnya ke bahasa Indonesia, silakan. Tapi kalau kutipan yang tidak pasti, nah, seperti contoh dari Martin, Anda pilih saja. Ya, misalnya ya, yang berikut Juliana, pelajarilah seni bicara maka Anda, ini teman-teman, gini, teman-teman hanya berhenti di kutipan. Bagian introduction tuh nggak berhenti di kutipan, teman-teman. Introduction itu kan masih ada nih. Anda kan tidak berhenti di sini saja. Kan nggak mungkin teman-teman Anda masuk dengan kutipan, terus Anda diam. Ya, Anda harus masuk kepada bagian yang berikutnya, yaitu salam. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Ongki, judulnya apa, agendanya di mana. Ini kan strukturnya, teman-teman. Dayu. Nah, misalnya contoh ya, Rifki. Rifki ini kan buka pakai kutipan, kan Anda nggak ada kutipannya, Ki. Assalamualaikum, Assalamualaikum, selamat siang. Nama saya Rifki Fatah. Hari ini kutipannya mana? Nggak ada kutipannya. Nah, ini bentar ya. Ferry misalnya. Nah, ini Ferry, You Cannot Improve What You Cannot Make Sure by Peter Drucker. Selamat siang, nama saya Ferry. Hari ini saya akan membahas mengenai data berjuta. Ini kan ada double kata data. Mengenai berjuta data yang kita miliki di company untuk disampaikan ke insight analitik. Agendanya di mana? Sepanjang 1 jam ke depan ada 3 agenda saya. Yuk, teman-teman. Kan agendanya harus ada. Agenda itu gambaran apa yang akan Anda sampaikan, gambaran apa yang akan Anda bicarakan. Bu Yuliana misalnya ya. Pelajarilah seni bicara, maka Anda akan menguasai keadaan. Hieroglyph piramid Mesir kuno. Semangat pagi, nama saya Yuliana. Hari ini saya akan membahas bagaimana seni bicara sepanjang satu. Nah, good ya. Ini kan sudah ada agendanya. Ada pembukaan, gunakan kutipan dari no name, yaitu piramid kuno misalnya. Oke, good. Robert Kiyosaki Jaka. Robert Kiyosaki berkata, semakin berani saya menghadapi penolakan, semakin besar peluang saya. Bagus. Perkenalkan, nama saya Jaka. Hari ini saya akan membawakan. Nah, ini bagus nih teman-teman. Jaka, terima kasih ini. Ya, lalu Yanti. Pepatah mengatakan bila bisa karena biasa. Teman-teman, alangkah baiknya Anda mencari pembukaan-pembukaan yang tidak umum. Ya. Tidak umum tuh jarang didengar. Ingat 7 detik pertama, kalau pembukaan-pembukaan yang umum misalnya ya, bisa karena biasa, ya ini sudah terbiasa didengar, itu tidak menjadi hal yang menarik bagi mereka. Jadi cari sebuah pembukaan yang menarik, harus dapat menarik fokus perhatian audiens Anda. Ya tidak ada yang salah dengan Yanti Magdalena, tapi tidak menarik karena ya terlalu umum diperdengarkan. Strukturnya sudah betul, Nah, Budi ya, Simple Things is the most beautiful in design by Joel Alonso. Nah, ini bagus nih ya. Selamat pagi audiens, saya Budi, arsitek Anda saat ini. Dalam jam kurang saya akan bicara tentang mengenai sejarah desain. Dan judulnya apa dulu, Mas Budi ya?
Halo, saya Budi, arsitek Anda saat ini. Sepanjang 1 jam ke depan saya akan bicara tentang teknik estetika dalam penataan rumah. Adapun agenda saya adalah, ya, jadi judul dulu baru agenda. Rifki Fata, ini bagus ya. Orang bijak mengatakan, bentar, Rizky dulu ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Rifki Fata. Hari ini saya bicara tentang indikator manusia terbaik. Ini bagus nih. Ini sudah ada introduction, ada introduction opener, topik, agenda. Lalu Rati. Orang bijak mengatakan kematian sesungguhnya adalah ketika Anda berhenti untuk belajar. Salam, harus ada salam nih, selamat siang, atau selamat pagi, atau selamat malam, harus ada salam kan. Saya Rati, sepanjang 10 menit saya akan bicara tentang, ya, adapun agenda saya hari ini. Ingat, harus ada salam. Masa depan kita tergantung pada apa yang kita bicarakan hari ini. Hari ini adalah hasil kita masa lalu. Nah, harus Ibu Ade nanti tambahkan orang bijak mengatakan. Orang bijak mengatakan masa depan kita tergantung pada apa yang kita bicarakan hari ini dan seterusnya. Harus ada salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirna. Topik saya hari ini adalah mastering public speaking. Ada mastering public speaking. Halo, saya Mirna dari PT Sejahtera Gemilang. Topik saya hari ini adalah kemudian Iskandar Lee, tidak perlu alasan untuk merasa baik. Kita hidup merasa tidak perlu alasan. Bentar ya, saya cermati. Ini urutannya sudah sangat baik, tinggal struktur kalimatnya saja. Tidak perlu alasan untuk merasa baik, kita hidup merasa baik, tidak perlu alasan. Coba struktur kalimatnya. Ini sudah sangat oke ya, sudah sangat oke untuk susunannya. Ya teman-teman, ini yang teman-teman bisa lakukan kalau Anda buka menggunakan kutipan. Pilihannya 3, pasti, tidak pasti, dan no name. Yuk kita lanjut ke fakta. Cara yang kedua teman-teman adalah Anda membuka menggunakan fakta yang mengejutkan. Ingat, strukturnya tetap sama Bapak Ibu. Ada opener, ada topik, ada agenda. Akan tetapi bagian openernya saja yang kita ubah variasinya. Fakta yang mengejutkan ya. Teman-teman, fakta itu bisa datang dari mana saja sih? Survei, research, buku, pernyataan pakar. Ini fakta yang Anda bisa pakai. Pernyataan pakar ya ada angkanya. Syaratnya adalah no framing. No framing itu hindari untuk mengatakan apa yang akan Anda katakan. Teman-teman, izinkan saya di kesempatan ini membuka dengan sebuah fakta yang mengejutkan. Anda selesai pada faktanya. Anda nggak usah mengatakan Anda akan buka pakai apa. Izinkan saya membuka dengan sebuah cerita. Nggak usah, langsung saja pada ceritanya. Jadi sekali lagi, fakta yang mengejutkan ini syaratnya tadi ya. Kemudian isinya sama teman-teman, isinya sama. Contoh ini misalnya saya, contoh ya, saya buka gunakan hasil survei dari YouGov, harus ada sumbernya. Perhatikan dulu narasinya, lalu saya contohkan cara membawakan. Perhatikan ya. Ingat, awali dengan 2S. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, YouGov salah satu lembaga penelitian yang melakukan penelitian terhadap ketakutan masyarakat di Inggris. Mereka dapati bahwa 1 dari 3 ketakutan yang menghinggapi masyarakat mayoritas di Inggris selain ular dan ketinggian adalah public speaking atau bicara depan kelompok. Mungkin saja teman-teman yang hadir pada siang hari ini mengalami ketakutan yang sama ketika diminta untuk presentasi. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini saya akan bicara tentang bagaimana cara mengatasinya. Selamat siang, nama saya Ongki Wyanto, dan topik saya hari ini adalah Public Speaking Mastery. 1 jam ke depan, ada 3B menjadi agenda bahasan saya. Berani, berurutan, bahasa tubuh. Ini contoh teman-teman, kalau Anda membuka dengan sebuah fakta mengejutkan. Jadi fakta mengejutkan ini teman-teman sekali lagi ya, bisa datang dari 1, survei, 2, buku, 3 buku, 2 riset, dan pernyataan pakar. Ini yang teman-teman bisa jadikan pilihan kedua saat Anda ingin membuka sebuah presentasi Anda dengan fakta yang mengejutkan. Teman-teman, kita masuk kepada bagian ketiga, cerita. Cerita itu ada 3 jenis, teman-teman. Ingat PHP. Personal story, pengalaman pribadi Anda.
historical, dan perumpamaan. Ya. Nah, kita tahan dulu di sini. Teman-teman perhatikan dulu ya. Bentar ya. Ya, lalu teman-teman, sesudah Anda punya jenis, maka teman-teman harus bisa menyusun cerita. Salah satu cara menyusun cerita dengan alur drama. Teman-teman perhatikan dulu ya, alur drama. Saya ulangi ya. Ketika teman-teman ingin bercerita, maka ada 3 jenis. Yaitu personal story, pengalaman pribadi Anda. Historical. Historical ini bisa tokoh atau teman. Tokoh atau teman. Ingat, tokoh atau teman. Tokoh atau teman. Jadi historical itu bisa tokoh atau teman. Lalu yang ketiga, Anda bisa menggunakan perumpamaan. Ingat, PHP. Sesudah teman-teman punya jenis, maka yang kedua Anda susun. Namanya jalan cerita atau alur cerita. Sampai sini jelas teman-teman? Kalau jelas kasih jempol dulu ya. Kalau jelas kasih jempol dulu. Jelas saya jempol dulu. Terima kasih. Jadi sesudah teman-teman punya jenis, sekarang Anda pilih alur. Alur atau jalan ceritanya. Alur cerita yang pertama atau yang kita pelajari hari ini namanya drama. Alur cerita drama dimulai dengan masalah. Masalah yang dialami oleh sang tokoh. Lalu ada tindakan yang dibuat oleh sang tokoh dan hasil yang didapatkan oleh sang tokoh itu. Hasil yang diperoleh ini, alangkah baiknya adalah hasil yang juga diinginkan untuk diperoleh oleh audiens Anda. Jadi hasil ini hasil yang audiens Anda ingin dapatkan nih Bapak Ibu. Ini contoh alur cerita bentuk drama. Teman-teman perhatikan dulu ya. Saya ceritakan alur drama ini. Nah, ini susunannya jadi seperti ini, teman-teman. Ini susunan jadi seperti ini. Ini narasinya. Nanti sebentar saya contohkan ya. Ini perhatikan ya, ini opener masih opener. Lalu mulai salam, nama, judul. Salam, nama, judul, agenda. Teman-teman perhatikan. Ini harus ditulis. Ini harus ditulis. Cerita pun harus Anda tulis. Kenapa harus teman-teman tulis? Agar teman-teman bisa melakukan proses evaluasi. Sesuatu yang tidak tercatat, maka tidak mungkin Anda evaluasi. Anda tidak mungkin mengevaluasi sesuatu yang tidak ada dokumentasinya. Harus ada catatannya. Dari catatan inilah teman-teman bisa revisi ya. Perhatikan saya cerita jenis personal, alurnya adalah alur drama. Dimulai dengan masalah yang saya alami, tindakan yang saya buat, dan hasil yang saya dapatkan. Perhatikan ya, dimulai dengan 2S. Perhatikan dulu. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, 15 tahun yang lalu saya bukanlah orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi saat bicara di hadapan orang banyak. Latar belakang saya sebagai seorang akuntan menyebabkan saya jarang sekali melakukan presentasi, apalagi berinteraksi. Jangankan bicara di hadapan 40, 50, atau 60 orang. Bicara depan 2, 4, atau 5 orang akan membuat saya gugup, gemetar, bingung, stres, dan kadang-kadang harus bolak-balik ke kamar mandi. Suatu ketika di tempat saya bekerja terjadi pergantian pimpinan. Pimpinan saya lama bernama Padli, beliau dipindah tugaskan, digantikan oleh seorang ibu yang bernama Ibu Megi. Berbeda dengan Padli, Ibu Megi adalah seorang komunikator yang handal. Terkadang dalam pertemuan dengan para head departemen yang lain, beliau dapat menggolkan ide gagasan yang ada dalam pikirannya. Anehnya hal itu disetujui oleh para head departemen yang lain. Hal ini sulit terjadi di era sebelumnya. Takjub, kaget, heran, dan bingung dengan cara presentasi dari Ibu Megi. Suatu ketika, saya memberanikan diri datang ke ruangan kerjanya. Pintunya saya ketok, ada suara dari dalam ruangan itu, masuk Ongki. Saya dorong pintunya. Saya katakan, selamat pagi Ibu, mohon maaf apabila hari ini saya mengganggu pekerjaan Ibu. Silakan duduk, kata beliau. Apa yang dapat saya bantu? Tanya Bu Megi. Saya pun melanjutkan kalimat itu, saya katakan, Ibu, jauh dalam bayangan saya ada seorang akuntan yang punya kemampuan komunikasi sebaik Ibu. Apa yang harus saya lakukan agar saya punya keterampilan itu? Tanya saya. Sambil tersenyum, Ibu Megi mengatakan, Ki, walaupun kamu seorang akuntan, kemampuan komunikasi, terutama public speaking, akan membantu meningkatkan karir kamu. Ikut kelas public speaking, latihan, dan baca buku nasihat beliau. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ketika mendengar nasihat dari Ibu Megi, saya pun melakukan hal-hal tersebut. Saya ikut kelas public speaking, berlatih terus-menerus, dan baca begitu banyak buku. Hari ini, saya bisa menulis buku bestseller Public Speaking Mastery versi Gramedia Pustaka Utama. Saya diundang perusahaan nasional maupun perusahaan internasional untuk melatih para staf mereka tentang kemampuan presentasi dan kemampuan public speaking.
Teman-teman Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini mungkin saja memiliki masalah yang sama dengan yang saya alami dulunya. Anda punya kegugupan, kebingungan, stres, atau bolak-balik ke kamar mandi ketika akan presentasi. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mengatasinya. Selamat siang, nama saya Ongki Wianto, dan pada siang hari ini saya akan bicara satu topik yang menarik sekali, itu public speaking mastery. 1 jam ke depan ada 3B yang menjadi agenda bahasan saya. Berani, berurutan, bahasa tubuh. Ini contoh teman-teman ketika Anda dan saya akan membuka presentasi dengan cerita. Jelas? Kalau jelas kasih jempol dulu, teman-teman. Kalau jelas kasih jempol dulu. Yuk, teman-teman tolong jawab secara cepat. Dalam cerita tadi, apa masalah yang dialami oleh tokoh itu? Ayo, teman. Yuk. Coba di chat dulu deh. Apa masalah yang dialami oleh sang tokoh? Ayo, yuk. Ayo, teman-teman, di chat dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, takut, bingung, gugup, stres, bolak-balik ke kamar mandi. Apa tindakan yang dibuat oleh sang tokoh? Ayo, teman-teman, apa tindakan yang dibuat oleh sang tokoh? Ayo, apa tindakan yang dibuat sang tokoh? Ayo, apa tindakan yang dibuat sang tokoh? Ayo, 5, 4, 3, 2, 1. Apa tindakan yang dibuat oleh sang tokoh? Ayo. Nah, tindakan yang dibuat sang tokoh satu kan, ikut kelas public speaking, baca buku, dan latihan. Lalu apa hasil yang didapatkan oleh tokoh itu? Ayo, apa hasil yang didapatkan oleh sang tokoh? Ayo. Hasilnya apa? Bukan hasilnya luar biasa, hasilnya cemerlang. Hasilnya adalah bisa menulis buku bestseller public speaking, versi Gramedia Pustaka Utama, diundang perusahaan nasional maupun perusahaan internasional. Ini contoh teman-teman sebuah alur cerita yang Anda susun dengan teknik drama. Kalau misalnya teman-teman sudah selesai dengan alur cerita, saya pindah ke selanjutnya ya. Di sini sudah. Oke, terima kasih. Teman-teman perhatikan sekali lagi ya. Saya ulang sekali lagi tentang strukturnya. Di struktur ini ingat sudah saya sampaikan, kita sudah berlatih kutipan tadi. Sekarang body. Body adalah isi presentasi. Ingat ada 3 bagian PPI ya. Poin utama, poin tambahan, ilustrasi. Ilustrasi ini adalah seeding. Anda mulai pembibitan penjualan adanya di sini. Poin utama itu teman-teman bisa susun dengan 5W1H masalah solusi atau segitiga. 5W1H masalah solusi atau segitiga. Yuk kita perhatikan satu persatu, teman-teman perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu satu persatu. Ini contoh ya. Misalnya saya ingin membuat materi presentasi public speaking mastery, contoh ya, teman-teman perhatikan dulu ya. Public speaking mastery menggunakan 5W1H. Saya akan pilih 2 di antara 5W. Saya biasa pilih why dan what. Contoh ya, saya pilih why. Ini poin utama nih Bapak Ibu. Ada poin tambahan. Poin tambahan apa? Ini. Mengapa public speaking itu penting? Ini poin tambahannya. Meningkatkan karir, personal brand, sales, dan leadership. Ini poin tambahan. Ini poin utama kan? Ini poin tambahan A, B, C, dan D. Ini ada di Y. Lalu saya akan gunakan W yang kedua. Apa W yang kedua saya pakai? Saya bisa pakai adalah what. Apa sih public speaking itu? Ini W yang kedua nih. Saya gunakan definisi dari sebuah kamus yang judulnya adalah Merriam-Webster. Lalu yang ketiga, how-nya harus ada kan? Hanya harus ada how. Ini poin yang ketiga. Bagaimana cara menguasai public speaking? Poin yang ketiga kan? A, punya keberanian. B, secara berurutan. C, tampilkan bahasa tubuh elegan. Ini contoh Bapak Ibu kalau saya mau gunakan 5W1H dengan judul Public Speaking Mastery. Saya ulangi ya. Saya akan pilih 2 di antara 5W. Why, what, lalu how-nya harus ada ya.
Ya teman-teman, saya beri waktu kurang lebih 5 menit, tolong di chat dulu dengan judul yang tadi teman-teman sudah chat. Sekarang lanjutkan dengan 5W1H. Yuk, 5W1H. Boleh di chat apa saja yang akan teman-teman pakai. Why, what, where, when, who. How-nya ingat, how-nya harus ada ya teman-teman. Yuk, silakan Bapak Ibu. Sambil diketik dulu, sambil dituliskan dulu. Saya beri waktu 5 menit ya. Ayo, ayo, ayo. Yuk. Junaidi, why, ya betul. Lalu apa isinya? Apa isinya? Yang paling penting isinya di dalam kan? Ayo teman-teman ya. Saya lihat dulu ya. Eh, Nah ini ya, sudah ada Kristi Retno Migasari. Why? Poin yang pertama ya. Mengapa orang ingin sukses? Itu kan poin utama. Poin tambahannya ditambah A. Kenapa orang yang sukses? A. B. C. What? Apa yang menghalangi orang itu sukses? A, B, C. Misalnya ya. Ingat poin utama, poin tambahan. Ilustrasi kita bicara nanti sebentar ya. Lalu how? Bagaimana bisa sukses? Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Lalu Yuliana, apa itu probiotik? Ya, mengapa kita perlu probiotik? Mengapa? Ya harus ada penjelasannya kan. Kalau nggak ada poin tambahan, maka ibu bertanya, mengapa kita perlu probiotik? Ya ibu harus jawab. Satu, dua, tiga. Alasannya satu, dua, tiga, empat. Seberapa banyak poin tambahan itu tergantung seberapa lama durasi presentasi Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara membuat probiotik? Ada 3 cara, ada 4 cara, ada 5 cara. Ayo teman-teman yuk, 2 menit lagi yuk. Ingat ada poin utama, ada poin tambahan kan? Poin utama, poin tambahan. Bentar ya. Nah, ini. Bentar. Poin utama, contoh. Mengapa penting belajar public speaking? A. Meningkatkan karir. B. Meningkatkan penjualan. Ini sebut poin utama, ini sebut poin tambahan kan. Dua, apa sih public speaking itu? Anda bisa pakai definisinya kan.
Tiga, how-nya. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan public speaking Anda? A, punya keberanian. B, susun secara berurutan. C, bahasa tubuh. Ini yang teman-teman bisa lakukan kalau gunakan 5W dan 1H. Ayo teman-teman ya. Ada poin utama, poin tambahan. Nah, ini bentar ya, ini beberapa sudah selesai nih. Nah, saya lihat dulu. Nah, masih Iskandar ya. Why? Hidup hanya satu kali. What? Nah, kalau Mas Iskandar bikin seperti ini polanya tanya jawab. Polanya bukan pola presentasi, polanya tanya jawab. Hidup hanya sekali. Kenapa hidup hanya sekali? Contoh ya, kita studi kasus materi presentasi Iskandar Lia. Mas Iskandar bantu chat dulu ya. Judulnya apa? Ayo, coba judulnya. Ayo, bantu judulnya ya. Ayo, coba bantu chat judulnya. Ah, judulnya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Oke. Teman-teman, judul itu harus menarik ya. Judulnya apa? Life Transformation misalnya ya. Life Transformation. Nah, misalnya contoh ya. Transformation. Contoh ya. Menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kita gunakan 5W1H. Misalnya mau pakai why. Mengapa perlu transformasi hidup? Perlu transformasi. A. Ini harus diisi. Kenapa perlu transformasi hidup? Ya, setiap orang kan punya pandangan yang berbeda. A, misalnya ya. Kenapa kita perlu transformasi hidup? A, agar bisa menjadi pribadi lebih baik. Pribadi lebih baik. B, misalnya. B, agar bisa pribadi lebih baik, bisa membentuk keluarga lebih baik. C, silakan dipikirkan. Lalu yang kedua, what? Apa sih transformasi hidup itu? Saya singkat ya. Definisi dari titik-titik mengatakan transformasi hidup adalah apabila Anda tumbuh, ini saya ngawur ya, tumbuh konsisten tiap hari. Ini contoh. Lalu bagaimana cara lakukan transformasi hidup? A, belajar. Nah, belajar ini macam-macam nih. Ini A, ini ingat 3 poin tambahan. A ini poin tambahan, 3 poin utama, A poin tambahan. Bisa ada poin tambahan A, belajar, ikut seminar. Baca buku. Belajar lewat video-video. Ini contoh. Ini baru A nih. Yang berikut adalah misalnya perenungan. Bagaimana cara melakukan perenungan? Misalnya ya, dekatkan diri dengan Sang Pencipta. Rajin ibadah, sholat, dan sebagainya. Ya, Sang Pencipta sudah ya. Kemudian bentuk lingkungan yang positif. Ini yang teman-teman harus lakukan ketika Anda mengatakan bahwa judul Bapak Ibu adalah Life Transformation. A, saya ulangi, 1, why? Mengapa harus transformasi diri atau transformasi hidup? Karena ada poin
karena ada keinginan untuk jadi pribadi lebih baik, keluarga lebih baik, dan seterusnya. Lalu yang kedua, apa sih transformasi hidup itu? Definisinya cari. Lalu yang ketiga, bagaimana cara transformasi hidup? A, B, mungkin ada C. Sampai sini teman-teman jelas? Kalau jelas saya jempol dulu. Oke. Kita ulang sekali lagi ya. Nah, ini nih. Ini bagus nih. Very Fadli. Ini bagus. Ya, ini bagus nih contoh Very Fadli. Contoh dari Mas Ferry. Mana Mas Ferry? Good. Mas Ferry langsung dapat buku Public Speaking Mastery. Tepuk tangan untuk Mas Ferry dulu. Nah, kasih alamatnya, bukunya Mas Ferry nanggung biaya kirim ya. Biaya kirim kan saya nggak tahu Mas Ferry ada di mana. Tapi rasanya kita kirimnya dari Tangerang. Tangerang, ya tergantung tempat tinggal Mas Ferry. COD. Sip Mas Ferry ya. Nah, Mbak Gaby bantu dicatat ya. Nanti minta alamat Mas Ferry. Ini contoh yang bagus nih. Contoh yang bagus. Contoh yang bagus. Oke. Lalu yang berikut. Nah, ini Junaidi ya. Perhatikan Mas Junaidi ya. Nah, teman-teman. Ingat, harus ada poin-poin, teman-teman. Harus ada poin-poin. Nanti kita akan bicara sebentar adalah dalil. Sesudah Anda punya poin, Anda harus punya dalil. Atau data rujukan dari poin tadi. Untuk seedingnya. Kita misalnya Mas Junaidi ya. Mas Junaidi misalnya contoh bisnis properti. Contoh teman-teman Anda perhatikan ya. Misalnya sekali lagi ya. Contoh Mas Junaidi, ini judulnya saja. Atau Mas Junaidi kalau masih bersama saya, bantu di chat dulu deh, judulnya apa. Ayo, kita bedah satu kasus lagi ya teman-teman. Mas Junaidi, ayo, bantu di chat. 5, 4, properti passive income ya. Ingat teman-teman ya, judul itu harus menarik. Bagaimana cara untuk membuat judul yang menarik? Tambahkan 1 dari 5 kata ini. Rahasia, strategi, tips, teknik, dan cara. Rahasia, strategi, tips, teknik, dan cara. Rahasia, strategi, tips, teknik, dan cara. Rahasia, raih, saya singkat ya, passive income dari properti. Ini saya singkat ya. P itu passive income, bukan Plaza Indonesia. Rahasia, raih passive income dari properti. Teman-teman, masuk kepada poin yang pertama. Ingat, public speaking itu sangat mudah. Sangat mudah. Yang teman-teman butuhkan adalah sesudah punya teorinya, punya mentornya. Karena mentor ini akan membuat Anda berkembang, kan? Membuat teman-teman tumbuh. Karena akan ada evaluasi, akan ada masukan, akan ada feedback dari mentor Anda. Namun strukturnya seperti yang teman-teman pelajari, perhatikan ya. Kita bedah kasus Pak Mas Ferry ya. Sorry lagi, Mas Junaidi. Why? Ini contoh ini pakai contoh saya lah ya. Pakai contoh saya dengan judul yang sama. Misalnya kenapa? Why? Kenapa? Mengapa? Why kan? Mengapa investasi properti? A. Tidak perlu uang 100%. Ya kan? Anda bisa DP kan? Yang kedua, harganya cenderung naik. Oke. Lalu misalnya yang ketiga, mau tambah yang ketiga, karena misalnya contoh ya, bumi hanya diciptakan 1 kali. Ini contoh. Mengapa? Lalu yang kedua, what? Apa saja jenis investasi properti? Apa saja? Bisa definisi, bisa jenisnya. A. Rumah, tapak, atau landed house. B. Apartemen, contoh ya. Ini contoh ya. C. Silakan diisi ya. Tempat kos, misalnya contoh. Ya. Lalu yang ketiga adalah how. Bagaimana mulai investasi properti untuk dapat passive income. A, misalnya kalau fokus di kos-kosan misalnya ya. A, menemukan lokasi. Ya, lalu B, misalnya kita fokus ke kos-kosan ya. Sesudah punya lokasi, teman-teman strategi harga.
Lalu C misalnya operasionalnya, ini contoh saja. Inilah contoh ketika teman-teman dan saya membuat materi presentasi rahasia raih passive income dari properti dengan 5W dan 1H. Oke, sampai sini jelas teman-teman? Kalau jelas saya jempol dulu. Ya. Nah sekarang teman-teman kita masuk kepada masalah solusi. Kalau teman-teman ingin membuat materi presentasi atau isi presentasi dengan masalah solusi, maka teman-teman sampaikan apa masalah yang dialami oleh audiens Anda kira-kira. Atau apa masalah yang dialami oleh kebanyakan orang yang ada sekitar teman-teman. Dalam suatu training, nah ini kan agak berbeda tetapi punya hubungan. Agak berbeda tapi punya hubungan. Public speaking tidak erat kaitannya dengan training, tapi training harus trainer harus punya kemampuan public speaking. Nah, dalam metode training itu ada namanya Asure model. Asure model. Asure model ini dimulai dengan analyze learner. Asure. A itu adalah analyze learner. Teman-teman langsung melakukan analisa siapa learner Anda, siapa peserta Anda. Metode analisa itu bisa digunakan TNA, Training Need Analysis. Anda melakukan analisa. Apa sih masalah kebanyakan orang seputar topik Anda? Contoh ya, topik saya public speaking, saya ingin menggunakan masalah dan solusi. Maka saya menganalisa apa masalah orang seputar public speaking. A, takut. Sampai di sini teman-teman, ingat, seeding itu logos dan pathos. Logos dan pathos. Logos itu data, pathos itu cerita. Anda logos dan pathos ini adalah dalil. Kalau saya mengatakan orang itu takut public speaking, datanya dari mana? Sebut logos. Dalilnya dari mana? Maka saya merujuk survei dari YouGov. Lalu pathos. Pathos ini apakah saya punya pengalaman atau ada orang lain yang saya tahu yang punya pengalaman yang takut public speaking. Sehingga memperkuat poin saya bahwa orang itu takut public speaking. Poin ini harus dilandasi atau didasari pada logos dan pathos. Sehingga poin Anda bukan hanya asumsi belaka, tapi ada data penunjang, pengalaman penunjang. Logos dan pathos. Sampai ini teman-teman jelas? Kalau jelas, saya jempol dulu. Selangi ya. Kalau teman-teman mengatakan misalnya tadi takut, maka harus ada datanya. Ini disebut seeding. Seorang pembicara yang baik adalah pembicara yang punya data rujukan atau punya dalil atas apa yang dibicarakan dan punya pengalaman dari apa yang dia sampaikan. Kalau dia nggak punya pengalaman, gunakan pengalaman orang lain. Nah, ini contoh ya. Lalu teman-teman, yang kedua misalnya, masalah solusi. Yang kedua adalah tidak isinya nggak jelas. Misalnya, ini harus ada logos dan pathos. Apakah semua harus ada logos dan pathos? Jawabannya tidak. Tapi kalau Anda punya logos dan pathos, jauh lebih menarik. Lalu yang ketiga teman-teman, misalnya masalah pertama, kedua, masalah ketiga, bahasa tubuh yang kaku. Logos dan pathos. Lalu sesudah teman-teman punya masalah, Anda sampaikan solusi. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Satu, punya keberanian. Teman-teman masih ingat ya, dalam berani itu ada pola pikir, ada pola tindakan. Ini poin utama, poin tambahan. Lalu ada logos dan pathos di sini. Kalau teman-teman masih ingat pola tindakan tuh statement dari Tony Robbins, our emotion is created by our motion, itu adalah logosnya. Kalau teman-teman ingat cerita saya tentang anak kecil yang lagi menangis, itu adalah pathosnya. Jadi logos dan pathos, logos dan pathos. Ingat, data dan cerita, data dan cerita. Ya. Kemudian yang kedua, berurutan. Lalu yang ketiga adalah bahasa tubuh. Singkat BT. Teman-teman perhatikan dulu. Topik yang sama dapat dijabarkan dengan cara yang berbeda. Ini contoh ya. Ini kalau saya gunakan 5W1H atau kalau ini saya gunakan, bentar ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, dengan topik yang sama, ya teman-teman perhatikan dulu ya, dengan topik yang sama, saya bisa gunakan struktur atau cara yang berbeda dalam menyusun isi presentasi saya. Perhatikan dulu ya. Contoh sekali lagi ya. Ini judulnya Public Speaking Mastery.
Jika saya menggunakan 5W1H, maka dimulai dengan why, poin utama ada poin tambahannya, kemudian what, definisinya, lalu yang berikut adalah how. Oke, kemudian kalau saya gunakan masalah dan solusi, judul yang sama, Public Speaking Mastery, saya sampaikan apa masalah audit saya sampaikan solusinya. Kalau pakai segitiga ini lebih mudah, teman-teman. Segitiga itu Anda langsung pada poin-poin yang di how atau solusinya. Contoh, Public Speaking Mastery, 1. Berani, 2. Berurutan, 3. Bahasa tubuh. Contoh, misalnya ya, topik saya hari ini adalah Public Speaking for Sales. Nah, ini 1. Insight, ini segitiga nih, 1. Kemudian 2 tadi ya, kemudian 3, lalu 4. 4 yang terakhir. Bentar ya. Nah, ini 4. Ini adalah konsep segitiga. Segitiga itu tidak terbatas pada angka 3. Ya. Namun segitiga ini teman-teman dan saya bisa lebih dari angka 3. Misalnya 4 cara untuk investasi properti. Ini segitiga. Bentar ya. Nah, ini terakhir ini. Insight ini segitiga. Walaupun dia lebih dari 3 poin. Ya teman-teman, sampai di sini sebelum saya lanjut, ada yang teman-teman mau tanyakan kira-kira? Saya ulangi ya. Saat menyusun isi, ingat ada poin utama, poin tambahan, dan ilustrasi. Ilustrasi itu bagian CD. Nanti saya akan lengkapi ini sebentar. Dalam poin utama, teman-teman punya 3 pilihan. 5W1H, masalah solusi atau segitiga. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau teman-teman, bentar ya, saya selesaikan ini, kemudian teman-teman yang punya pertanyaan boleh di-chat. Ini kita mulai kepada CD. Bentar ya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan dulu ya. Ketika Anda menyampaikan isi presentasi, saya ulangi ya, ketika teman-teman menyampaikan body atau isi presentasi, teman-teman mulai memproduksi kalimat-kalimat sugestif, kalimat-kalimat yang mendorong orang untuk mulai lebih tertarik dengan produk dan jasa Anda. Apa kalimat sugestif itu? Salah satunya, teman-teman bisa gunakan, ini teorinya agak rumit, teman-teman fokus aja ini. Tambahkan kalimat akan sangat bermanfaat. Akan sangat bermanfaat, ya. Ini contoh saya kemarin tuh diminta Toyota untuk men-training tim sales mereka. Nah, ini masih contoh lama nih. Saya gunakan kalimat akan sangat bermanfaat. Perhatikan dulu teman-teman ya. Nanti kita bantu bikin, teman-teman bantu bikin kalimat-kalimat sugestif, tolong di-chat. Perhatikan dulu ya. Akan sangat bermanfaat teman-teman mengikuti pelatihan Public Speaking Mastery sehingga Anda mendapatkan bimbingan secara intensif. Akan sangat bermanfaat. Akan sangat bermanfaat teman-teman untuk follow Instagram saya sehingga Anda bisa mendapatkan update ilmu-ilmu terbaru dari public speaking yang dilakukan hampir setiap hari. Akan sangat bermanfaat Anda melatih bahasa tubuh Bapak Ibu di rumah sehingga pelajaran hari ini masuk dalam muscle memory Anda. Gunakan akan sangat bermanfaat. Yuk, tolong dicek dulu. Gunakan kata akan sangat bermanfaat. Ayo, akan sangat bermanfaat, akan sangat bermanfaat. Ah, ini susahnya, terima kasih ya. Nah, ini nih Juliana, terima kasih. Ayo teman-teman, yuk coba bikin kata akan sangat bermanfaat. Yuk. Bikin kalimat dengan kata akan sangat bermanfaat. Akan sangat bermanfaat di depan. Akan sangat bermanfaat apabila teman-teman terlibat dalam latihan hari ini. Akan sangat bermanfaat. Akan sangat bermanfaat teman-teman. Nah, ini ya. Ini bagus nih teman-teman ya. Akan sangat bermanfaat apabila Anda mempunyai passive income. Kayak bagus ya. Akan Juliana, akan sangat bermanfaat Bapak Ibu. Ya, good. Akan sangat bermanfaat Jim ya. Terima kasih. Akan sangat bermanfaat. Terima kasih. Ya, bagus ya. Terima kasih Mbak Mirna. Kalimat kata akan sangat bermanfaat adalah kata sugestif apabila Anda tempatkan dalam materi presentasi Anda. Jelas? Kalau jelas, kasih jempol dulu. Ingat teman-teman, berbicara dan berkomunikasi dua hal yang berbeda.
Bicara terjadi secara naluriah, kalau organ bicara teman-teman tidak punya masalah, Anda bisa bicara. Berkomunikasi melibatkan strategi dalam menyampaikan nada atau menyampaikan kata tadi. Yuk, kita lanjut dulu, akan sangat bermanfaat, sudah kita lewati. Yang berikut, semua. Nah, semua ini teknik namanya Universal Quantifier. Ini teknik ini disebut dengan Milton Model. Milton Model, NLP, Milton Model. Universal semua, teman-teman. Ini agak gampang, kita pindah ke bagian berikutnya. Misalnya ya, semua orang, semua salesman yang sukses menguasai public speaking. Ini contoh ya. Semua pakar kesehatan merekomendasikan probiotik. Contoh ya. Semua ini Anda melakukan proses generalisasi. Nggak semua juga, tapi mayoritas. Nggak semua juga mayoritasnya. Semua orang sukses punya akhlak yang baik. Ini generalisasi yang teman-teman produksi ya. Semua orang yang mempraktekkan apa yang saya ajarkan bisa melakukan presentasi dengan baik. Nah, ini yang berikut nih. Ini yang kita harus latih. Teman-teman, namanya take question. Sebuah pernyataan diakhiri dengan pertanyaan, betul atau setuju? Betul atau setuju? Perhatikan contohnya ya, perhatikan contohnya. Ini teman-teman meminta audiens Anda menyetujui. Perhatikan contohnya, perhatikan dulu ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini Anda belajar banyak hal menarik tentang public speaking. Betul? Saya tidak memberikan pilihan Anda ya dan tidak. Saya dorong Anda untuk setuju. Betul? Teman-teman, berinvestasi di properti adalah salah satu cara cepat untuk membangun passive income Anda. Setuju? Orang akan mengatakan setuju. Teman-teman, menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi probiotik adalah salah satu cara cerdas untuk menghindari diri Anda dari sakit. Setuju? Dia akan katakan setuju. Karena Bapak Ibu tidak memberikan pilihan ya dan tidak. Yuk, tolong bikin take question dulu deh. Yuk. Pakai betul boleh, pakai setuju boleh. Ayo. Ayo teman-teman. Yuk, 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 yuk. Betul setuju. Aha, yuk, betul setuju. Melatih terus-menerus apa yang kita bicarakan hari ini akan membuat Anda lancar dalam presentasi. Setuju? Yuk, setuju ya. Mengikuti pelatihan public speaking, selagi menginvestasikan sedikit uang Anda di pelatihan public speaking akan meningkatkan kemampuan Anda dalam presentasi. Betul? Ya kan, katakan betul. Memiliki mentor yang berkualitas saat berlatih public speaking akan membuat kualitas public speaking Bapak Ibu di atas rata-rata. Setuju? Ya kan, katakan setuju. Ini teknik-teknik seeding ya. YD Bong. Barang berkualitas dengan harga terjangkau menjadi pilihan semua orang. Setuju? Bagus. Ya, Iskandar Lee. Semua perusahaan terdepan menerapkan sistem bisnis ini. Setuju? Oke, boleh. Iskandar Lee, terima kasih. Pak Agung ya, sebagai business owner, alat listrik Anda akan memiliki supplier yang komplit dan memberikan harga titik-titik. Betul? Oke. Jadi teman-teman meminta mereka setuju karena Anda tidak berikan pilihan lain, ya dan ya dan ya. Ini teknik sini. Yang terakhir ya, Irwan. Dengan rajin berolahraga, minum 15 rajin minimal 15 menit sehari akan membuat hidup kita makin sehat dan bahagia. Setuju. Bagus. Ya, teman-teman, kalau sudah ini kita masuk kepada kalimat berikutnya. Namanya extended quote. Extended quote ini teman-teman Anda menyertakan kutipan dalam pernyataan Bapak Ibu. Nah, ini agak mudah lah. Nah, ini kita latihan ini ya. Menjadikan. Teman-teman titik-titik, ingat rumusnya begini. Titik-titik menjadikan titik-titik. Ya, titik menjadikan titik. Contoh ya, contoh. Misalnya ya, contoh. Mengkonsumsi probiotik rutin menjadikan diri Anda terhindar dari masalah kesehatan. Menjadikan. Mengikuti pelatihan public speaking mastery menjadikan kualitas presentasi Anda di atas rata-rata. Menjadikan. Kemudian memilih properti sebagai kendaraan investasi menjadikan Anda lebih cepat pasif income. Menjadikan. Yuk, bikin kalimat menjadikan. Yuk. Come on, menjadikan ya, menjadikan. Ayo.
Menguasai public speaking untuk dunia kerja, terutama pekerjaan berhubungan dengan, ini pertanyaan bagus ya. Jangan terlalu panjang kalimatnya. Misalnya Ibu Erni misalnya, menguasai public speaking dalam dunia kerja, kita take question dan menjadikan cause and effect ya. Perhatikan dulu, ini take question. Menguasai public speaking dalam dunia kerja akan meningkatkan hubungan dengan relasi Anda. Setuju? Ya, setuju ya. Sekarang kalau kalimat tadi kita buat dalam rumusan cause and effect, menggunakan menjadikan. Perhatikan ya. Memiliki kemampuan public speaking menjadikan diri Anda lebih mudah berinteraksi dengan klien. Ini contoh ya. Ibu Wirna, hadir presentasi hari ini menjadikan kita semakin baik dalam presentasi esok hari. Oke, bagus ya. Juliana, dengan mengikuti seminar ini membuat kita lebih percaya diri. Ya, menjadikan kita lebih percaya diri. Pakai kata menjadikan. Oke. Jim, menguasai materi menjadikan Anda lebih percaya diri dalam membawakan. Bagus ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, inilah kalimat-kalimat sugestif yang teman-teman harus mulai masukkan dalam kalimat presentasi Anda. Ya, lanjut. Yang berikut adalah itu berarti. Ini hampir sama dengan menjadikan, ini lebih mudah. Tadi sehingga, ini itu berarti. Contoh ya, contoh. Menguasai public speaking dengan berlatih terus-menerus, itu berarti Anda siap untuk dipromosikan dalam karir. Itu berarti ya. Mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, itu berarti Anda serius untuk menguasai public speaking. Mengkonsumsi probiotik secara rutin, itu berarti Anda peduli dengan kesehatan Anda. Memiliki supplier alat-alat listrik yang terpercaya, itu berarti Anda peduli dengan keselamatan kerja di pabrik Anda. Itu berarti. Olahraga jalan kaki minimal 15 menit setiap hari secara rutin, itu berarti Anda menghindarkan diri dari serangan jantung. Itu berarti. Ya. Jadi kalimat itu berarti. Mempraktikkan teknik hypnosleep itu good. Ya, bagus ya. Jadi teman-teman gunakan kata itu berarti. Sehingga akan sangat bermanfaat. Ini adalah bahasa-bahasa sugestif yang teman-teman bisa mulai produksi. Yuk, yang berikut. Teman-teman perhatikan, ini teknik seeding yang berikutnya. Ini kalau yang saya sudah sampaikan tadi, ini namanya logos. Logos, ini patos. Patos cerita, ini patos. Patos cerita. Sebentar saya contohkan ya. Ini logos. Ini yang disebut dengan dalil. Kalau Anda mengatakan begini, teman-teman. Bapak Ibu mengatakan misalnya ya, hypnosleep dapat meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Misalnya ya, poinnya. Mengapa penting untuk belajar hypnosleep? Satu, meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Kata meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak harus ada dalilnya, harus ada data penunjang. Risetnya dari mana? Jurnalnya dari mana? Apakah ada buku yang membahas itu? Apakah ada jurnal yang merujuk itu? Apakah ada pernyataan pakar yang mendukung statement Anda? Ini disebut dengan dalil. Ini disebut dengan logos. Jadi ini bagian teknik seeding untuk meningkatkan kepercayaan orang terhadap apa yang Anda sampaikan. Lalu Anda bisa cerita pengalaman Anda. Nah, contoh teman-teman yang paling mudah lah ya, perhatikan. Ini endorse. Endorse ini contoh pegadaian. Ini endorse misalnya ya. Ini contoh, ini pegadaian, ini endorse. Contoh Anda bisa cek lah. Ini contoh endorse yang berikut. Ya. Ini contoh. Ini endorse yang berikut yang teman-teman bisa perhatikan ya. Ini contoh high profile customer. Contoh. Halo pemirsa, saya Feni Rose kembali menemani Anda bersama Mahakarya, pengembang terdepan dan terpercaya Agung Sedayu Group. Dan hari ini saya berada tepat di depan pusat kuliner terbaru dan terkeren di Sedayu City at Kelapa Gading. Apalagi kalau bukan Gading Festival. Gading Festival ini mengusung konsep Food Park by the Jellyfish. Dia berbagai sangat istimewa. Dukapea. Ini pengacara kondang sekali ya, Bang Hotman. Dukapea. Bang Hotman ini adalah seorang investor setia dari Agung Sedayu Group. Benar itu. Kemarin langsung secepat kilat memborong 32 rukan di 3 bulan lah. Oke, ini contoh teman-teman kalau Anda menyisipkan yang namanya
testimoni atau endorse dalam materi penyampaian Anda. Ini disebut dengan pathos. Sampai sini jelas? Kalau jelas, kasih jempol dulu. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, teman-teman perhatikan sekali lagi ya. Ketika Anda presentasi, maka harus ada data penunjang disebut dengan logos atau cerita pendukung, endorse atau testimoni dan sebagainya disebut dengan pathos. Kalau ini sudah selesai, maka teman-teman kita pindah bagian terakhir dalam impresi, yakni penutupan. Nah, penutupan ya. Teman-teman ketika Anda ingin menutup sebuah presentasi, akan ada 3 pilihan. Ingat, buka pakai KFC, tutup pakai KJP. Anda bisa tutup pakai kutipan. Ini contoh ya kutipannya ya. Lalu Anda bisa tutup dengan janji. Janji itu meminta audiens Anda berjanji melakukan apa yang Anda sudah sampaikan. Lalu Anda bisa tutup dengan pantun. Nanti kita akan diskusi tentang pantun. Teman-teman saya contohkan dulu ya. Bagaimana caranya teman-teman Anda menutup dengan kutipan, lalu menutup dengan janji, menutup dengan pantun. Siapa yang pengen belajar bikin pantun, tolong angkat tangan tinggi. Oke, teman-teman perhatikan dulu ya. Saya contohkan pakai kutipan dulu, perhatikan. Sebelum saya contohkan, saya harus review. Ini penting bagi teman-teman untuk selalu update. Sekali lagi, siapa yang kepengen update ilmu, pengetahuan, dan keterampilan public speaking-nya, tolong angkat tangan tinggi. Nah, caranya paling mudah adalah Anda follow Instagram saya saja. Sekali lagi, tidak semua orang punya kesempatan dan kemampuan untuk ikut kelas public speaking-nya. Ini seminarnya, Anda bisa ikut kelasnya. Kelas saya itu dibatasi, 2 hari full. Anda berlatih dengan saya, masuk level belajar yang kelima. Kalau teman-teman masih ingat tadi run I have create kan, remember, understand, analyzing, Anda apply di kelas itu, Anda juga saya berikan feedback. Yang paling berharga adalah feedback dari pakarnya. Karena dengan feedback itu, kata Tony Robbins, constant and never ending improvement. Improve terjadi apabila ada proses perbaikan, ada proses evaluasi, apalagi evaluasi dari pakarnya. Sehingga teman-teman bisa tumbuh kembang atau bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat. Namun tidak semua orang punya kesempatan itu. Kalau teman-teman punya, saya tanya dulu, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang sangat tertarik untuk dapat informasi tentang pelatihannya, tolong tangan tinggi. Nah, nanti sesi terakhir saya sampaikan, saran saya Anda harus ikut. Kenapa harus ikut? Karena pelatihan ini ikut sekali, bisa riset berkali-kali gratis, tinggal bayar makan, bayar coffee break-nya, dan ini life skill. Kalau teman-teman masih berhubungan dengan orang, masih ingin berkarir, masih ingin berbisnis, public speaking salah satu komponen dasar yang Anda miliki, yang harus Anda miliki. Ya, lalu teman-teman kalau misalnya Anda nggak sempat, ya teman-teman bisa follow Instagram saya. Contoh ya, saya modeling atau membahas studi kasus Pak Jokowi kemarin. Ada review dulu, baru beliau lakukan yang namanya closing statement. Sama dengan teman-teman. Ketika sebelum Anda menutup presentasi, harus review dulu. Review artinya ulangi kembali poin-poin penting. Saya ulangi ya. Tidak mengulangi semua, ulangi kembali poin-poin penting. Lalu pilih closing statement. Closing statement ada 3. Ingat saja, closing statement ada 3. Anda buka pakai KFC, tutup pakai KJP. Ya, saya ulangi ya. Ya, tolong dicat dulu deh. Buka pakai apa teman-teman? Ya, tolong dicat dulu. 5, 4, 3, 2, 1, yuk! Tolong dicat dulu. Bukannya pakai apa? Kutipan, fakta, dan cerita. Tutupnya pakai apa, Bapak Ibu? Tutupnya pakai apa? KJP, kutipan, janji, dan pantun. Perhatikan dulu cara saya menutup presentasi dengan kutipan. Perhatikan dulu ya. Bapak Ibu sekalian, sepanjang 3 jam ini saya sudah sampaikan tentang 4I yang akan membantu Anda untuk dapat meningkatkan kualitas public speaking sehingga terjadi peningkatan penjualan. Ingat, yang pertama adalah apa yang ada dalam Anda. Yang kedua, tariklah minat orang di menit-menit awal. Lalu yang ketiga, buatlah orang mau mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Yang keempat, dorong mereka untuk mau membeli produk dan jasa Bapak Ibu. Big Al, seorang penulis buku terkenal dari Amerika, mengatakan bahwa impian menentukan apa yang Anda inginkan, namun usaha dan tindakan akan menentukan apa yang akan Anda dapatkan. Saya Ongki Hoyanto, senang bisa berbagi dengan Bapak Ibu sepanjang 3 jam ini. Sukses untuk Anda dan selamat siang. Ini contoh teman-teman menutup. Lalu sesudah Anda tutup, pilihannya 2. Sesudah Anda tutup presentasi, baru Anda close the sales. Atau Anda close the sales dulu, baru Anda tutup presentasi. Kita bicara nanti menutup penjualan nanti sebentar. Kita lagi bicara menutup presentasi. Pilihannya 2. Saya ulangi ya. Anda bisa tutup dulu penjualan, presentasi, baru Anda
tutup penjualan, atau Anda tutup penjualan baru Anda tutup presentasi. Kalau saya biasanya menutup presentasi, baru saya akan melakukan proses close the sales. Satu, kutipan. Dua, janji. Janji ini meminta audiens Anda berjanji melakukan apa yang sudah Anda sampaikan. Perhatikan contohnya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sepanjang kurang lebih 3 jam ini saya sudah bagikan 4 hal penting yang harus Anda lakukan agar kemampuan public speaking untuk penjualan teman-teman makin hari makin baik. Ingat, yang pertama, punya pola pikir. Yang kedua, tariklah minat mereka untuk mendengarkan Anda. Yang ketiga, bangunlah kepercayaan mereka terhadap apa yang Anda sampaikan. Lalu yang keempat, dorong mereka untuk mau membeli produk dan jasa yang sudah Anda bagikan. Berjanjilah kepada diri Bapak Ibu untuk melakukan, mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, sehingga kualitas presentasi Bapak Ibu makin hari makin baik jadinya. Saya Ongki Wayanto, senang bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Sukses untuk Anda dan selamat siang. Ini contoh tutup dengan janji. Lalu yang ketiga, Anda pakai pantun. Siapa yang pengen belajar bikin pantun, tolong angkat tangan tinggi, tinggi, tinggi. Oke ya, tinggi tangan, tinggi, tinggi, tinggi. Nah, teman-teman, pantun ini dalam waktu 2 menit Anda bisa bikin pantun. Dalam waktu 2 menit Anda bisa bikin pantun. Yuk, kita latihan sama-sama secara cepat, teman-teman. Perhatikan dulu ya. Dalam waktu 2 menit, teman-teman, Anda bisa bikin pantun. Nah, ya. Pantun itu mudah kalau teman-teman tahu caranya. Sama dengan public speaking menjadi mudah ketika teman-teman tahu caranya. Ya, perhatikan dulu. Enggak, Mas Agung, ini belum pantunnya belum keluar. Ya, teman-teman perhatikan dulu ya, perhatikan dulu. Oke, nah saya tampilkan sini deh, biar kita bisa lihat sama-sama. Teman-teman perhatikan ya. Pantun itu, teman-teman, mulailah dari baris ketiga. Jadi ketika teman-teman bikin pantun, maka Anda harus mulai dari baris ketiga. Mulai dari baris ketiga ya. Lalu, sebentar. Kita praktek ya. Nah, ini. Ya, langsung praktek, perhatikan dulu teman-teman. Ya, teman-teman perhatikan dulu. Pantun itu, teman-teman, dimulai dengan baris ketiga. Teman-teman tentu pasti masih ingat, pantun itu ada 4 baris. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat ya. Mulai dari baris ketiga, tulis judul presentasi Anda. Tulis judul presentasi Anda. Tulis judul presentasi Anda. Misalnya contoh ya, judul presentasinya adalah passive income dari properti. Oke, perhatikan dulu ya. Di baris ketiga, di tengah ke kanan, tulis judul presentasi Anda, passive income dari properti. Lalu, di kata terakhir, pilih 2 huruf terakhir atau 3 huruf terakhir. 2 huruf terakhir adalah RT, 3 huruf terakhir RT, 2 huruf terakhir ada T. Kalau menurut teman-teman, mana yang pilihannya paling banyak? RT atau T? Ayo, teman-teman ya. RT atau T? Pilihan kata paling banyak. Kata akhiran paling banyak. Pilihannya RT atau T? Ayo. Ayo, tolong dicek dulu. Betul. Kemungkinan besar pilihan kata paling banyak itu adalah T. Walaupun TY, kita bacanya, kita spellnya T kan, jadi TI, TI. Sekarang langkah yang berikutnya, ingat rima atau akhiran sebuah pantun ada A, ada AB. Yang menarik AB, namun ini lebih sulit. Kita fokus ke yang mudah, A. Langkah yang berikut, kalimat pertama, kalimat kedua harus lucu tapi nyambung. Kalimat ketiga, keempat harus serius karena ini pesannya. Ini pesan. Ya, sekarang teman-teman yang Anda lakukan, Anda googling aja, tulis di Google kata akhiran TI. Ayo teman-teman, tulis kata akhiran T. Ayo. Ayo teman-teman ya, bantu Google. Anda googling aja kata akhiran TI. Ayo teman-teman, cepat. Kata akhiran TI. Ayo, kata akhiran TI. Kata akhiran TI. Ayo, TI terus ya, TI. Kata googling aja kata akhiran TI. Ayo. Kata akhiran TI. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Tulis aja di Google. Kan teman-teman tinggal googling aja. Tulisnya kata akhiran TI.
Ayo teman-teman, yuk. Ayo. Kata nanti, ayo, 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 ayo. Ini misalnya ya, kita ambil di sini dari Mbak Kristi, roti satu ya. Oke, lalu yang berikut dari Sidan. Nah, Sidan ini kursi, Sidan kursi ya, roti kursi. Lalu yang keempat kita bicara tentang pesan kan, sebenarnya pesan ya, pesan. Uh, Oke, kita bisa sebentar ya. Saya tulis dulu biar gampang ya. Teman-teman perhatikan dulu ya. Kata pertama, teman-teman yang sudah Anda ketik tadi, perhatikan dulu ya. Teman-teman sudah ketik tadi, kata pertama tuh roti. Maka Mbak Kristi bikin kalimat kata akhirnya roti. Lalu Zidan, Anda bikin kalimat harus nyambung dengan kalimat pertama, kata akhirnya kursi. Nah, kursi ya. Kursi, kata akhirnya kursi. Tapi harus nyambung nih. Lalu yang tadi ya punya, nggak harus Mbak Kristi dan Mbak Si dan siapapun bisa bikin kalimat. Ayo teman-teman, titik-titik roti, kemudian kursi, lalu titik-titik pasti income dari properti. Nah kalimat ketiga tuh saya biasa tambah satu kata mari ya, mari raih misalnya contoh ya. Ini ajakan kan, mari raih pasti income dari properti. Lalu titik-titik di sini kita belum isi nih ya keempat ya, kita cari lagi kata keempat ya. Boleh nih ya, sarapan pagi pakai roti. Nah, kita tulis di sini ya. Sarapan pagi pakai roti. Ayo, titik-titik kursi. Titik kursi. Nah, lalu yang belum di sini kan, Sidan makannya duduk di atas kursi. Bagus nih. Ini bagus nih. Makannya cakep nih ya. Makannya duduk di atas kursi ya. Mari raih single property. Oke, ini bagus nih Juliana ya. Hari tua sehingga hari tua. Oke, ini bagus nih dari akhirnya boleh ya, hidup makin happy boleh ya. Jadi pakai tiga, hari tua bahagia menanti. Ini boleh juga ya. Hari tua Anda sehingga hari tua bahagia menanti. Nah, teman-teman jelas sampai sini? Kalau jelas kasih jempol dulu. Kalau jelas kasih jempol dulu. Bikin pantun muda atau sangat muda? Ayo, tolong jawab dulu. Bikin pantun muda atau sangat muda? Tolong di-chat ya. Tolong di-chat ya, tolong di-chat dulu. Sangat mudah. Yang susah adalah membuat formulasinya. Public speaking mudah, sangat mudah. Yang susah adalah membuat formulasinya. Ketika teman-teman punya formulanya, maka mudah Anda tiru, mudah Anda buat, mudah Anda lakukan. Ingat, pantun ini jangan pernah Anda baca, tapi harus hafal. Kalimat pembuka, poin penting di kalimat pembuka harus hafal, kan? Contoh misalnya ya, perhatikan. Teman-teman, sepanjang 1 jam yang lalu, saya sudah bagikan 3 hal penting agar Anda bisa sukses dalam properti. 1, menemukan lokasi terbaik. Lalu yang kedua, strategi pendanaan yang cerdas. Lalu yang ketiga, punya ilmu kapan waktunya menjual properti itu. Sarapan pagi dengan roti, duduknya di atas kursi. Ayo mari raih passive income dari properti agar di hari tua sukses dan bahagia bisa menanti. Saya Ongki Oyanto, sedang bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Sukses untuk Anda dan selamat siang. Ini contoh teman-teman tutup pakai pantun. Jelas? Kalau jelas kasih jempol dulu. Oke. Sekali lagi, yang merasa bikin pantun sangat mudah, tolong angkat tangan tinggi. Anda tinggal googling. Pantun itu nggak ada hubungan dengan kosakata, hubungan dengan kota, Bapak. Anda nggak punya kota, Anda nggak bisa googling. Yuk teman-teman, kita lanjut poinnya. Ini pantun sudah ya. Dan bagian terakhir adalah teman-teman mendorong audiens Anda untuk mulai membeli produk dan jasa yang teman-teman tawarkan. Produk dan jasa sudah Anda presentasikan. Ini konsepnya teman-teman, perhatikan konsepnya ya. Ini
Hal-hal yang teman-teman harus perhatikan, satu, ketika Anda presentasi harus jelas apa yang Anda jual, berapa harganya, dan kenapa saya harus percaya dari Anda, apa untungnya bagi saya. Ini yang ada dalam pikiran audiens Anda. Jadi poin-poin ini yang ada dalam pikiran audiens Anda nih. Orang ini jual apa sih? Harganya berapa? Kenapa saya harus percaya dari dia? Apa untungnya bagi saya? Lalu pastikan bahwa teman-teman harus menyampaikan benefit, 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 baru ngomong harga. Ingat konsep timbangan. Harga menjadi murah apabila benefitnya besar. Harga menjadi murah. Sebaliknya, harga menjadi mahal apabila benefitnya kurang. Oleh karena itu, teman-teman harus sampaikan manfaat, manfaat, manfaat. Cara menyampaikan, gunakanlah seeding tadi. Akan sangat bermanfaat, sehingga itu berarti agar nantinya benefit itu meningkat, lalu price-nya itu menjadi murah. Teman-teman harus punya nilai tambah. Apa nilai tambah produk Anda dibandingkan produk kompetitor Anda? Apa nilai tambah produk Anda dibandingkan dengan produk pesaing Anda? Harus ada nilai tambah. Kemudian yang berikut, scarcity. Ini tentu tidak semua produk. Dalam rangka 17 Agustus, hanya untuk 5 orang, hanya untuk 8 orang, hanya untuk promo hari ini, tentu nggak semua, sekali lagi ya, tidak semua produk berlaku scarcity ini. Nah, tapi teman-teman harus ada cover risiko atau risk reversal. Orang itu khawatir jangan-jangan salah beli, maka harus ada money back guarantee kalau memungkinkan. Payment plan cicilan ya, payment plan cicilan. Loss leader itu Anda buy one get one, pay for result, sekali nggak semua produk bisa pay for result ya. Free support, ini nggak semua produk bisa. Contoh ya, saya beli mesin cuci sepanjang 1 tahun gratis maintenance-nya, misalnya contoh ya. Try before you buy, Anda jual mobil, contoh. Triple money back, triple your money back. Kalau Anda ketemu harga yang lebih murah, kami ganti selisihnya 3 kali lipat. Ini contoh. Membuat orang nothing tulus dalam membeli, karena risikonya sudah Anda tanggung, risikonya sudah Anda cover. Lalu price tag ini teman-teman harus harga mahal dulu baru harga murah. Harga mahal, harga murah. Tentu nggak semua produk memungkinkan. Namun ini yang teman-teman bisa lakukan kalau Anda ingin masuk pada penawaran. Saya ulangi sekali lagi ya. Dalam penawaran ini beberapa hal yang teman-teman harus ingat. Satu, pahami konsep dalam pikiran audiens Anda. Orang akan berpikir, ini orang ini jual apa sih? Harganya berapa? Kenapa saya harus beli dari dia? Apa untungnya bagi saya? Ini yang ada dalam benak mereka. Lalu yang kedua, ingat hukum timbangan, benefit itu harus lebih besar dibandingkan harga. Sehingga orang tidak merasa produk Anda mahal. Ada value-nya, apa nilai tambah Anda, lalu yang berikut, hukum keterbatasan, kunci risiko mereka, Anda bisa kunci risiko audiens Anda atau pembeli Anda, sehingga mereka merasa bahwa kandungan risiko itu minim ketika membeli produk dan jasa Anda, dan harus ada 2 harga. Nah, teman-teman, ini yang teman-teman bisa lakukan saat Anda membuat presentasi penjualan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, sekali lagi, berapa banyak antara Bapak Ibu yang belajar sesuatu hari ini, tolong angkat tangan tinggi, 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 tinggi. Nah, berapa banyak yang ingin untuk belajar lanjutan eksklusif dengan saya, tolong angkat tangan tinggi, tinggi, tinggi. Nah, teman-teman, di akhir kelas saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu tentang pelatihan public speaking mastery, bukan public speaking for sales. Ketika teman-teman menguasai public speaking mastery, maka ada banyak hal lain yang bisa Anda kerjakan. Tentu, kualitas presentasi Anda membaik. Yang bisa teman-teman pakai untuk penjualan. Yang kedua, Anda bisa membuat konten-konten dengan kreatif. Yang ketiga, teman-teman bisa membuat buku-buku yang Anda bisa jual gitu. Kenapa? Karena membuat buku kan harus bisa nulis. Bikin public speaking harus nulis juga. Inilah yang teman-teman bisa dapatkan apabila Anda nantinya ikut pelatihan public speaking-nya. Apakah private-nya bisa, teman-teman? Anda nanti diskusi untuk private. Namun yang paling terakhir, dalam close the sales ini beberapa teman-teman Anda bisa gunakan ya. Anda bisa gunakan assumptive close. Assumptive close itu mengasumsikan bahwa orang itu sudah mau untuk membeli produk dan jasa Anda. Contoh ya, contoh. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, berapa banyak yang sangat serius untuk ikut pelatihan public speaking? Tolong chat dulu. Ya, Anda chat dulu ya. Anda chat nama Anda. Ya, tolong di chat di kolom chat. Tolong tuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat. Yuk.
Tolong tuliskan nama Anda di kolom chat. Nah, ya. Tolong tuliskan nama Bapak Ibu. Nah, saya membangun, ini kita langsung praktek, Bapak. Siap? Langsung praktek, siap Bapak Ibu? Nah, langsung praktek ya, teori plus kita praktek. Ini assumptive clause. Nah, saya berasumsi bahwa teman-teman yang nulis ini adalah orang yang sangat serius, karena kan ada ngechat, Anda sudah menuliskan, Bapak Ibu sudah, oke, Ibu Evi ya, nanti kita diskusi lebih detail. Asumsi tadi ya, assumptive clause. Lalu yang berikut, nah ini alternatif, kalau Anda bisa alternatif ya. Nah teman-teman, prosesnya teman-teman Anda bisa transfer atau Anda bisa cash. Ini contoh, Anda bisa transfer, Anda bisa cash. Kalau teman-teman, Pak, saya ingin program cicilan juga boleh. Jadi Anda bisa, tentu program cicilan lebih mahal dibandingkan kalau teman-teman Anda bayar lunas. Sampai sini jelas, Bapak Ibu? Kalau Anda jelas, tolong kasih jempol dulu. Nah, kalau jelas, kasih jempol dulu. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, ini contoh kalau teman-teman Anda mau masuk kepada close the sales. Yuk, kita masuk pada poin acaranya. Teman-teman, Public Speaking Mastery itu di Jumat dan Sabtu 28 sampai 29 Juni. Pak, Juni ini saya lagi liburan anak, saya nggak bisa ikut. Tenang, Bapak Ibu. Ada lagi di bulan Agustus ya. Kalau Anda nggak bisa Juni, di bulan Agustus. Pak, Agustus saya nggak bisa ikut. Teman-teman, ada lagi di bulan November. Saran saya jangan kelamaan. Jumat sampai Sabtu di jam 9 sampai jam 5 sore. Lokasinya di Kubika Hotel Gading Serpong Tangerang. Kubika Hotel Gading Serpong Tangerang. Jam 9 sampai jam 5 sore, 2 hari full. Oke, siapa yang sangat serius, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang sangat serius, angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, teman-teman, Anda perhatikan dulu ya. Teman-teman, perhatikan dulu. Teman-teman, harga normalnya adalah 5,5 juta. Siapa yang sangat tertarik? Ini yang sangat tertarik ya. Yang sangat serius dengan harga 5,5 juta, teman-teman chat di kolom chat katakan serius ya. Misalnya contoh Ongki serius ya, teman-teman. Harganya 5,5 juta, teman-teman yang sangat serius Anda chat di kolom chat katakan Ongki serius. Ayo. Ayo, bisa chat katakan misalnya ya kalau teman-teman sangat serius, misalnya Ibu Mirna sangat serius. Tentu teman-teman saya bantu semaksimal mungkin harganya lebih terjangkau sehingga teman-teman bisa dapat harga yang lebih terjangkau plus Anda bisa ikut dengan lebih baik lagi atau lebih banyak orang yang bisa ikut. Walaupun kelasnya kita batasi maksimal sekitar 15, 12 sampai 15 orang. Nah, teman-teman perhatikan dulu ya. Dalam kelas tersebut, teman-teman ya, nah ini hanya untuk 5 orang yang lunas hari ini. Ingat, hanya untuk 5 orang yang lunas hari ini. Agustus ya, boleh ya. Hanya untuk 5 orang yang lunas hari ini, teman-teman Anda perhatikan dulu. Nah, harga normalnya 5,5. Yang nggak bisa ikut Juni, Bapak bisa ikut Agustus. Saran saya jangan pilih sampai November, terlalu lama. Maksimal di Agustus. Teman-teman perhatikan dulu ya. Nah, ini ya. Ini yang teman-teman bisa dapatkan. Harga spesialnya adalah 3,5 juta. Harga spesial 3,5 juta. Ini yang teman-teman bisa dapatkan. Di dalam kelas itu, apa yang akan teman-teman pelajari? Ada beberapa hal yang Anda akan pelajari, plus Anda akan berlatih dengan saya. Nah, caranya gimana? Teman-teman segera transfer ke nomor ini. Ongkyo Yanto, 883024 kuartet 6. Ya, 883024 kuartet 6. Ini yang teman-teman bisa lakukan. Saya tunggu. Ini ada Mas Rizal, kemudian ada GP, kemudian ada Mas Anggudi, kemudian ada Yuliana, lalu Mbak Evi. Ada Mbak Mirna. Nah, teman-teman, ada yang Anda mau tanyakan seputar kelasnya? Silakan kalau ada yang teman-teman mau tanyakan. Sambil kita tunggu. Oke, terima kasih Mas Rizal. Sambil kita tunggu transferan dari teman-teman, silakan kalau Anda yang punya pertanyaan boleh. Ya, teman-teman mau tanyakan sesuatu, silakan. Caranya gimana? Nah, nanti dibantu di chat, di kolom chat ya. Nanti di kolom chat, sudah ya. Oke. Oke, nggak apa-apa, Mbak Evi ya. Nanti ditunggu aja. Nah, untuk e-learning-nya nanti dikirim dalam grup ya. Dikirim di grup. Kalau teman-teman yang
datang dari komunitas Pak Hargianto, nanti saya kirim ke beliau, beliau akan kirim kepada Bapak Ibu ya. Ya teman-teman, ada yang ingin Anda tanyakan? Nah, terima kasih Mbak Kristi. Kalau belum ada, kemudian saya Mbak GP, ya saya tunggu untuk transferannya GP. Lalu Mas Gudi, ya Mas Gudi. Lalu Yana, Yana, ya. Nah, transfernya kemana? Sebentar saya chat lagi di sini ya. BCA, Ongki Hojanto, 883 024 quarter 6 1234. Ya. Teman-teman ada waktu 10 menit bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan kalau Anda punya pertanyaan, boleh Anda tanyakan. Kemudian teman-teman yang sudah daftar tadi silakan boleh langsung ditransfer. Saya tunggu waktu Anda 10 menit. Lalu kita akan akhiri kelas kita pada kesempatan hari ini. Diskusikan. Ini pertanyaan bagus ya. Ini pertanyaan bagus. Apakah termasuk makan? Ya, jawabannya iya. Nah, kalau teman-teman vegetarian, nanti kita bantu orderkan. Jadi peserta itu beberapa yang juga vegan atau vegetarian, boleh nanti diinformasikan saja. Jadi teman-teman yang Anda akan dapatkan satu, tentu teman-teman ikut pelatihannya 2 hari. Nah, apa yang Anda pelajari, nah saya tampilkan dulu ya. Yang akan teman-teman pelajari, satu, teman-teman akan belajar 4 teknik mengendalikan rasa takut, plus kita praktek. Beberapa sudah Anda pelajari, kita praktek. 9 teknik membuka presentasi, Anda akan dapat teknik-teknik tambahan. Cara menyusun isi presentasi, plus kita praktek. Kemudian cara membuat ilustrasi, yang bisa membuat pesan Anda masuk dalam subconscious dari audiens Anda, kita akan praktek juga. Lalu menutup presentasi, kita akan praktek. Lalu bahasa tubuh yang tadi, hari ini kita bicara online, nanti kan ada offline, kita akan praktek juga. Teknik mengatasi lupa, teknik mengatasi filler word, ini kita akan praktek. Jadi 8 poin ini yang menjadi poin-poin yang akan teman-teman dapatkan, plus kita akan praktek bersama. Kita akan praktek bersama. Lalu teman-teman, Anda bisa free receipt itu artinya Anda ikut di Juni, teman-teman nggak terlalu paham misalnya saja ya, mau ikut lagi Agustus gratis. Tinggal bayar makannya saja, bayar coffee break. Anda dapat 1 kali makan, 2 kali coffee break. Ya teman-teman yang sudah daftar, beberapa yang sudah daftar, nah teman-teman silakan nanti ditransfer. Siapa yang sangat tertarik tapi belum daftar? Yang sangat tertarik belum daftar tinggi. Ada? Sangat tertarik belum daftar. Nah, teman-teman yang sangat tertarik belum daftar, yuk Anda bisa hubungi nanti staff saya, sehingga teman-teman bisa dapat informasi lebih detail. Nah, itu yang saya bisa sampaikan untuk Bapak Ibu. Oke, kelasnya dilakukan secara offline. Ya, kelasnya secara offline. Teman-teman, senang bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Semoga yang kita bicarakan bermanfaat untuk Anda. Sukses untuk Bapak Ibu. Sekali lagi dan selamat siang. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di presentasi seminar berikutnya.